Pemirsa PKS TV Kota Bekasi, jumpa lagi dengan acara Diagram Dialog Keumatan Akhir Ramadan. Alhamdulillah, kali ini dengan narasumber seorang tokoh pemuda Kota Bekasi, Bang Rahmat, dan saya sebagai moderator Bang Haidi, biasa dipanggil Bang Ade. Kayaknya lebih asik kita mulai dengan baca pantun nih, Bang. Boleh, silakan. Orang Betawi harus bisa pantun, Bang. Iya, ini bagian dari tradisi Tanah kita, Bekasi, Bang. ya. Oke. Bintang bersinar di waktu malam. Cakep. Penonton boleh kalau mau bilang cakep. Iya, Bang. Harus. Betapa indah, Masya Allah. Cakep. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini selain kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semua pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam. Karena pada sore hari ini, yang di tengah pandemi ini, Allah masih berikan kita nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, sehingga Alhamdulillah dalam acara Diagram ini bersama Bang Rahmat kita bisa saling silaturahim dan insya Allah akan sinergi antar pemuda di Kota Bekasi. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola yang pantas kita jadikan idola, suri tauladan, khususnya idola bagi seorang pemuda gitu, Bang. Wajib itu. Wajib, jangan sampai idola kita lebih kepada Bintang Korea. Korea, drakor gitu ya, Bang. Drakor. Atau bintang Hollywood. Betul. Atau bintang yang fiktif gitu. Betul. Film-film kayak Batman, Superman, Avenger yang gak jelas gitu. Iya. Ini di depan mata kita seorang yang mulia, Sosok Nabi. seorang pemuda yang luar biasa yang bisa kita menjadikan contoh. Bahkan ini sahabat-sahabat beliau juga banyak pemuda-pemuda yang menjadi penggerak atau menjadi yang merealisasikan nubuah Rasulullah gitu. Ini para pemuda. Jadi jangan sampai ini menjadi titik awal kita memulai. Kalau di awal kita sudah salah idolanya, akan salah langkah gitu. Betul, Bang Hedi. Harus bener dulu nih idola nih. Karena idola itu adalah yang ditiru, yang kita ikuti gitu. Bahkan cara dia berpakaian, cara dia berbicara, cara dia bersikap, akhlaknya, bersikap, itu idola kita, itulah yang kita contoh gitu. Baik, untuk lebih barokahnya acara ini, sama-sama kita membaca suratul Al-Fatihah. Ada hadiniya walikulim dan sulata bibarakatil umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah ini Allah berikan keberkahan dan Allah mudahkan acara kita sampai akhir nanti insyaallah. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi sebenarnya ini kurang tepat nih, Bang. Iya, kalau saya tak kenal maka kenalan, Bang. Tak kenal kenalan. Iya. Tak kenal harusnya ta'aruf gitu. Iya. Dari ta'aruf itu baru kita akan sayang kan? Iya, betul. Karena ana hubbuka fillah. Gitu. Betul. Karena kalau kita mencintai saudara kita sesama iman, ucapkan gitu kepada saudaranya. Aku mencintaimu karena Allah. Tapi lebih kepada sisi positifnya ya, Bang. Jangan sampai kita mengutarakan ini kepada bukan muhrim kita gitu. Salah alamat gitu. Masya Allah.
Baik, untuk lebih mengenalnya narasumber kita, beliau nama lengkapnya Rahmatullah. Ya, betul Bang. Biasa dipanggil Bang Rahmat, insyaallah. Usia beliau 39 tahun ya Bang? Betul, 39. Beda 2 tahun dengan saya. Lebih tua atau lebih muda? Saya lebih muda. Wah, alhamdulillah. Berarti saya tua. Saya kelahiran 84, 84. 37 ya insyaallah. Tapi insyaallah para pemuda ini yang usia 40 tahun ke bawah bisa memberikan kontribusinya khususnya di Kota Bekasi. Tapi juga tidak melihat lihat umurnya gitu. Tapi kalau semangatnya masih semangat muda ya, kenapa enggak gitu? Jangan terpatokkan pada umur. Siap. Pendidikan beliau D3-nya beliau di Gunadarma, manajemen informatika. S1-nya beliau di Empu Tantular, di komputer Bang. Iya, komputer. Di ilmu komputer. S2-nya beliau keuangan syariah di ITB Ahmad Dahlan. Enggak nyambung ya Bang ya? Enggak nyambung ya? Iya, dari komputer. Dalam ilmu itu nyambung aja sih Bang. Ya betul. Khairun nas ampanul linas. Iya, sekarang enggak perlu apa bahasanya? Enggak perlu sejurusan. Ketika kita punya keahlian, zaman sekarang enggak perlu sejurusan. Benar. Yang penting adalah keahlian gitu Bang menurut saya. Intinya di situ. Jangan sampai apa yang kita punya potensi kita yang lebih itu tidak bisa memberikan manfaat buat kita gitu. Betul, khususnya untuk posisi kita sebagai para pemuda ya, insyaallah. Pekerjaan beliau di Visi Media Asia, Viva Holding ya. Antp ya Bang ya? Iya, Antp. Organisasi beliau Ketua LPM Kelurahan Jati Bening. Ya, yang sekarang. Masih sekarang ya? Masih sekarang. Jalan. Pembina Sanggar Silat Betawi nih. Iya, silat Betawi. Wah, Jawara juga kan ini Bang. Iya. Ane juga harus hati-hati nih kayaknya. Iya. Kalau Ane pernah belajar sama paman itu Cimande Bang. Cimande. Karena ibu itu kan keturunan Betawi ya, Jakarta, Cipinang. Paman itu dia Cimande, lebih Cimande. Tapi ilmu beda dari yang lain pernah belajar juga kayak Aikido, Karate gitu. Alhamdulillah Bang, nanti bisa berguru juga nih silat Betawi sama Bang Rahmat nih. Masya Allah. Lalu sebagai koordinator Karang Taruna lintas wilayah Kota Bekasi ya Bang. Betul. Masih jalan ya? Masih insya Allah masih solid di Karang Taruna lintas wilayah ya. Lalu juga sebagai sekretaris DKM Masjid Jami Al-Maidah Jati Bening. Alhamdulillah kalau saya pernah jadi ketua DKM di Masjid An-Nur. Lebih keren. Di Jatisari. Di Jatisari, Rumahan Wahana. Juga sebagai koordinator PKBM Cikal Bangsa. Ntar saya jelaskan juga. Alhamdulillah nanti untuk lebih mengenal lebih jauhnya nanti akan disampaikan oleh Bang Rahmat. Baik, terkait materi hari ini Bang nih. Iya. Ini menarik nih Bang. Materinya gitu. Menarik dan menantang kalau menurut saya. Menarik dan menantang gitu. Apalagi yang dibahas itu pemuda. Karena kalau bahas pemuda itu luar biasa, nggak ada habis-habisnya. Karena potensi pemuda itu luar biasa dahsyat gitu. Semua sisi ada pemuda Mas. Kalau kita arahkan keburukan, efek keburukannya akan dahsyat. Kalau kita arahkan kebaikannya juga akan lebih dahsyat. Gitu. Akan jadi perubahan. Tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan para pemuda ini mau ke arah mana nih? Kemaslahat atau ke mudarat gitu. Tinggal kebermanfaatan itu yang kita berikan. Jadi materinya itu Ramadan yang menemukan solidaritas dan jiwa sosial di dalam hati pemuda. Karena pemuda adalah pemuda yang sekarang adalah pemimpin masa depan. Karena pemuda itu tidak menawarkan masa lalu Bang. Betul. Tapi kita menawarkan masa depan. Gitu. Tapi memang harus berbanding seimbang tawazun antara kita semangat kita sebagai anak muda dan orang tua kita yang mengimbangi sebagai penasihat kita gitu. Betul. Kita pengennya kan kalau pemuda gaspol aja gitu. Gaspol gitu, nggak inget rem nih. Nggak ada ngontrol. Dan orang tua kita fungsinya itu sebagai remnya gitu. Ibarat mobil kalau gas terus kan bisa belum ke jurang nih. Makanya kita ambil sisi bijaknya seorang tua,
kita semangatnya luar biasa, harus tetap diimbangi dan mengontrol kita sebagai jiwa-jiwa yang semangat. Oke, Mas. Mungkin langsung saja Bang, kita kupas habis nih tentang Ramadan menumbuhkan solidaritas dan jiwa sesuai dalam hati pemuda Islam. Oke, baik. Kepada Bang Rahmat silakan. Baik, terima kasih Bang Hade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bang Hade, di sini kita masih diberikan nikmat, berbagai macam nikmat oleh Allah. Allah pemilik semesta alam, Allah yang mengendalikan segala apa gerak-gerik kita ya. Insya Allah dengan diberikannya kita nikmat sehat walafiat, kita bisa bersilaturahmi, bermuazah di dalam rangka kita di acara diagram, yaitu dialog akhir Ramadan dari DPD PKS Kota Bekasi ya, DPD yang dilakukan live di PKS TV Kota Bekasi. Sholawat salam tak lupa kita panjatkan kepada idola dari para idola tadi, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya merasa sangat terhormat, merasa bahagia ketika saya dipanggil kembali, Bang Hade ya, dipanggil kembali di 2001. Di masa-masa itu saya adalah kader yang militansinya cukup tinggi gitu, Bang Hade. Saya waktu itu halakoh bareng sama salah satunya adalah Ustadz Daullah. Saya bareng itu. Mungkin di situ tadi umur saya 39 tahun, lebih tua dari Bang Hade. Ya Bang Hade. Nah, di situ ketika saya bergaul dengan anak-anak muda, muka saya jadi awet muda ini Bang Ade ya. Jadi awet muda ya, para teman-teman kru dari PKS TV. Jadi karena banyaknya bergaul dengan anak muda, nggak nyangka saya itu umurnya 39 tahun. Mungkin bahkan kemarin di April kemarin saya udah 40 tahun Bang Ade gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi cukup menantang dan cukup menarik tema yang diberikan kepada saya, yaitu berbicara terkait dengan Ramadan yang menumbuhkan solidaritas dan jiwa sosial dalam hati pemuda. Jadi 2 poin saya membagi tema tersebut, yaitu terkait dengan Ramadan dan jiwa kepemudaan ya, pemuda. Jadi alhamdulillah, syahrul ramadhanal unzilal fihil Quran. Jadi Ramadan itu adalah madrasahnya umat Islam. Jadi suatu keistimewaan bagi kita umat Islam, kita diberikan bulan Ramadan. Tidak ada umat-umat lain selain umat Islam diberikan nikmat bulan Ramadan, yaitu bulan cuma umat Islam yang diberikan bulan Ramadan. Umat lain puasa nggak Bang? Ada puasa. Binatang ada nggak puasa? Ada puasa. Binatang apa yang puasa? Ular puasa nggak? Ketika ular mau ganti kulit, ular berpuasa untuk bagaimana dia merubah kulitnya. Nah, nanti bagaimana manusia umat Islam puasa? Ya tadi sesuai dengan hadis pada saat mukadimah saya, agar manusia meraih predikat takwa. Nanti itulah alasan dari Allah memerintahkan kita umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Nah, binatang apa lagi tadi? Tadi kan manusia berpuasa, umat Islam berpuasa, binatang juga ada Allah memerintahkan berpuasa. Salah satunya adalah ulat. Ulat tadi yang pertama adalah kita ular ya, ular bukan ulat. Ulat itu kan yang di daun. Kalau ular itu yang berbisa. Nah, ular, ketika ular melakukan puasa, apakah ular akan melakukan perubahan sifatkah, perubahan perilaku kah? Nah, kalau untuk ular yang berbisa, yang berubah kulit, dia tetap akan menjadi makhluk yang buas. Tapi ketika kita berbicara ulat,
Yang dia berpuasa, dia masuk membalut dirinya menjadi sebuah kepompong, ya, sebuah kepompong. Nah, ketika dia berpuasa dan dia sudah selesai masa puasanya, maka dia akan menjadi hewan yang mulia, yaitu hewan yang kupu-kupu. Yang tadinya dia menjadi hewan pengerat, menjadi hama, dia akan menjadi hewan yang menumbuhkan makhluk-makhluk baru. Dia akan memakan madu. Dengan memakan madu dia akan singgap di bunga-bunga dan menarik saripati bunga untuk menjadikan bibit-bibit baru. Nah, itulah, semoga dengan Ramadannya kita akan menjadi insan-insan yang bermanfaat buat lingkungan. Ya, balik lagi ketika kita menjadi bermanfaat buat lingkungan seperti tadi kupu-kupu, ketika dia selesai berpuasa dia makan sesuatu yang mulia, yaitu madu, ya kan. Coba kalau dia masih menjadi ulat, dia nggak mungkin makan madu, ya kan. Dia akan menjadi pengerat, dia akan menjadi hewan-hewan yang merugikan tanaman, baik tanaman yang produktif atau tanaman yang ditanam atau tanaman yang tumbuh sendiri. Itulah mungkin topologi yang saya jadikan pembuka terkait bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah terkait pemuda. Ketika kita berbicara pemuda, ya itu luar biasa tadi Bang Hade bilang, pemuda. Kalau kita berbicara kemudorotan tentang pemuda, banyak. Kalau kita berbicara tentang prestasi pemuda, lebih banyak lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita bersama adalah, setuju nggak mungkin Bang Hade bahwa kebangkitan pemuda adalah kebangkitan bangsa? Setuju nggak Bang Hade? Setuju. Setuju. Kenapa setuju Bang Hade? Karena memang kita menawarkan masa depan gitu. Ya, betul. Jadi terkait kebangkitan pemuda. Nah, saya tanya, pemuda itu apa sih Bang Hade? Bang Hade, pemuda itu apa? Kalau Orang yang muda gitu ya. Orang yang idealis, orang yang energik gitu, pemuda. Ya, di asumsi kita adalah pemuda. Nah, ketika orang 80 tahun masih energik, masih visioneris, masih mempunyai visi-visi yang bagus, itu dianggap pemuda nggak? Jiwanya. Ya, jiwanya dianggap pemuda karena ukuran muda tuanya itu kagak bisa diukur, ya kan. Nah, alhamdulillah saya di sini di PKS ini pemuda itu adalah orang-orang yang berbicara ke depan, bukan berbicara ke belakang. Kalau berbicara masa lalu, dulu saya, itu muda, kesannya tua banget. Saya pun sebagai orang muda, ketika saya berbicara masa lalu, pasti yang dengerin, lu tua banget ya gitu kan. Ya kan, lu tua banget. Ngomongin yang lalu-lalu. Ketika kita berbicara masa pemuda, yaitu visioner. Pemuda yang artinya jiwa-jiwa muda itu adalah visioner, pemuda yang berpikir masa depan. Ya, alhamdulillah saya di sini berada di tempat-tempat di mana anak muda berkumpul, di mana orang-orang yang punya visi ke depan memajukan kota Bekasi ada di sini. Karena pemuda itu adalah orang yang berpikir ke depan, Bang Ade. Jadi kalau pikir ke belakang bukan pemuda namanya. Nah, terkait kebangkitan pemuda adalah kebangkitan bangsa juga. Kapan bahasa itu dijadikan ada bahasa kebangkitan hari kebangkitan bangsa di 20 Mei kan. 20 Mei di 1908. Nah, itu ada sebuah perkumpulan anak muda yang pengen negaranya, bukan negara waktu itu, kalau berbicara negara terlalu luas. Waktu itu Budi Utomo hanya ada di Pulau Jawa, ya kan. Mereka baru berbicara Pulau Jawa. Nah, itu belum ada bahasanya. Artinya mereka belum ada berpikir tentang kebangkitan bangsa, belum ada mereka berpikir terkait dengan wah, gue ini bakal dijadiin sejarah untuk hari kebangkitan bangsa. Mereka yang dipikirkan adalah bagaimana gue ngebangun organisasi, bagaimana gue ngebangun komunitas untuk Indonesia atau tanah Jawa itu lebih baik. Dan di 2, 3, 4, 5 dekade berikutnya mereka dijadikan sejarah dan dijadikan sebuah kebangkitan bangsa Indonesia begitu. Dan terkait pemuda juga, jadi kalau kita baca sejarah, 10 orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah pemuda. 10 orang yang mati syahid duluan di dekat Rasulullah adalah pemuda. Jadi semua itu adalah karena pemuda. Bung Karno dulu pernah berpikir, gua mau memerdekakan Indonesia lewat kalau proklamasi itu melalui Soekarno. Soekarno itu anak muda. Nah,
di ketika Kiai Hashim Asy'ari menyatakan resolusi jihad, itu yang bergerak adalah pemuda. Jadi negara ini dibangun oleh pemuda. Jadi semestinya kita selaku pemuda ya, kita harus mempunyai semangat resolusi jihad yang disuarakan oleh Hashim Asy'ari, Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, itu resolusi itu kita kembangkan menjadi resolusi yang kekinian. Dulu mereka merebut kemerdekaan dari Jepang, waktu itu Jepang. Nah, oleh Belanda, dengan hadirnya Belanda di Indonesia menjadi perlawanan, membangkitkan rasa cinta tanah airnya mereka sehingga resolusi jihad yang disuarakan oleh Kiai Hashim Asy'ari itu diterima oleh para santri. Dengan bersarung mereka perang membawa bambu rincing. Nah, kita selaku generasi muda yang di era digital, saya ini pemuda yang ada di beberapa era, Bang Ade. Di zaman adanya DOS, mesin tik. Saya pakai mesin tik di Gunadarma. Tugas akhir saya pakai mesin tik. Berlanjut ke DOS. Saya bisa DOS. Ya, WS-DOS. Sampai ada Windows, sampai bla bla bla. Zaman wartel, zaman sekarang internet, saya ada semua di situ. Nah, beruntunglah saya yang berada di pemuda-pemuda atau generasi-generasi yang ada beberapa dekade. Alhamdulillah. Mungkin itu aja Bang Ade, pembuka dari saya. Ya, tadi saya selalu berpesan kepada pemuda, mari sama-sama kita berbuat yang terbaik, apalagi di bulan Ramadan. Kita tingkatkan kesejahteraan sosial kita tingkatkan kepekaan sosial kita untuk membangun lingkungan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat buat masyarakat. Itu aja Bang Ade. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bang Rahmat Ya. Untuk pembuka materi terkait dengan solidaritas dan jiwa sosial, menumbuhkan solidaritas dan jiwa sosial seorang pemuda. Mungkin ini Bang, secara realnya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi seorang pemuda ya. Kita kan memulai satu yang besar itu dari yang kecil-kecil dulu gitu. Jangan sampai yang dari kecil-kecil ini kita masih belum selesai nih. Bagaimana akan memantaskan diri atau meningkatkan level kita lebih jauh lagi kalau di dalam contoh kecilnya adalah dalam kehidupan keluarga kita. Apa itu kita sebagai seorang anak di lingkungan, seorang suami, seorang bapak. Ya. Setelah di keluarganya mungkin sudah baik, mungkin bisa membanggakan kedua orang tuanya lah. Tidak menjadi masalah di keluarga gitu lah. Paling enggak memberikan pencerahan buat keluarganya, baik dari sisi akhlaknya, baik dari sikapnya maupun pergaulannya gitu. Dan mungkin setelah di keluarganya selesai, baru di lingkungannya seperti apa nih? Dia peduli nggak dengan lingkungannya gitu? Betul. Jangan sampai di lingkungannya ada tetangganya yang kelaparan. Dia nggak tahu gitu. Dia lebih asik nongkrong main, nongkrong di kafe, di kedai kopi sama teman-temannya. Ini menjadi PR bagi seorang anak muda gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat kita untuk lebih menumbuhkan rasa solidaritas dan jiwa sosial itu gitu. Makanya perlu lebih kita perdalam lagi nih Bang. Bagaimana mungkin kiat-kiatnya biar pemuda itu lebih aware dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Jangan sampai dia hanya asik dengan dunianya, apalagi era zaman sekarang gitu Bang. Luar biasa fitnahnya gitu. Ghazul fikrinya luar biasa gitu. Dihantam dari sisi media, dihantam dari sisi permainan game-game yang nggak jelas. Dari situ akhlaknya jadi buruk. Biasanya para gamers itu pasti ngomongnya kasar pasti. Kalau main game pasti bahasanya udah nggak enak denger lah gitu. Apalagi kalau saya lagi lewat di tongkrongan anak-anak muda gitu, lagi mau ngongkrong tapi asik dengan gadgetnya sendiri gitu.
sebelah temennya masa bodoh gitu. Dalam istilah anak milenial sekarang itu mabar gitu Bang. Iya. Nah gimana nih Bang, kita bisa menyikapi bagi seorang pemuda gitu? Ya, berbicara di 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang mungkin ya, ketika kita nongkrong, ketika kita ketemu teman-teman, entah itu mungkin event-event Ramadan, contoh kita iftar jama'i gitu, kita selalu zaman dulu itu kita ngobrol, bercanda, cerita entah masa lalu ketika zaman itu, ketika cita-cita gua ke depan mau apa gitu, ada bahasa seperti kita sharing segala macam. Kalau sekarang kita lihat ya miris gitu, ketika etika sosial pertemanan, etika sosial dia untuk saling berkomunikasi itu udah benar-benar, artinya memang dunia ini udah nggak ada batasannya. Ketika fitrah itu disalahgunakan, mereka tidak berpikir bahwa hubungan langsung itu, komunikasi langsung itu yang membangkitkan kreativitas mereka, ya itu yang harus kita tanamkan sebenarnya Bang Hade. Dan teringat sebuah hadis Rasulullah SAW, min husnil islami mar'i taku ma la ya'nihi kan. Jadi Rasulullah menyatakan bagusnya keislaman seseorang itu adalah dia ketika dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat. Coba kalau misalnya, mohon maaf, zaman sekarang ya, anak muda ya kerjaan cuma update statusnya apa? Buat menarik lawan jenis lagi, kelar udah hidup itu Bang Ade. Jadi ketika kita lihat sesuatu yang tak bermanfaat yang selalu dilakukan oleh teman-teman pemuda, makanya saya selalu bilang, ayo teman-teman, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tangrang tongkrong yang ujung-ujungnya adalah, ya mohon maaf, ada orang datang yang tidak kita kenal, cobain dulu, ya kan, cobain dulu nih, enak nih, coba isep dikit aja, ya kan, akhirnya kena, ya kan, akhirnya dia jadi pecandu, dia nggak bisa beli, dia jadi pengedar, masuklah kantor polisi, seperti itu. Nah, jadi tadi kata Bang Hadi, bagaimana menumbuhkan pemuda-pemuda itu lebih ya dari basic dulu. Kalau saya diajarkan oleh orang tua saya, ya dulu saya memang nggak boleh main Bang Hadi. Saya itu orang rumahan. Ngomongnya saya nggak bisa. Saya diceburkan dalam organisasi. Ada, karena mohon maaf, rumah saya di kelurahan tuh berhadapan. Jadi ketika saya kuliah, wah orang Betawi kuliah masih jarang Bang Hadi. Wah di kuliah, wah pinter nih, udah dikasih duit 1 juta, tong lu ikut Karang Taruna katanya, ini gua modalin, lu ke Bogor ya gitu, ada acara Karang Taruna, lu kumpul di Pemkot. Saya kagak ngerti Pak gitu kan, saya bilang gitu. Udah lu ikutin ngerti. Nah dari situ awal saya mendirikan Karang Taruna Jati Bening. Saya terpanggil bahwa saya harus mengedukasi teman-teman Jati Bening, yuk kita sama berbuat hal-hal yang bermanfaat buat lingkungan. Dan juga saya mengajarkan pada anak saya ketika basic ya, memang suatu kebanggaan. Bang Ade tadi saya bilang, yang Bang Ade bilang bahwa ketika anak-anak melakukan hal yang positif, orang tua pasti bangga. Ya, ibu saya almarhum, ketika saya mengumpulkan anak-anak Karang Taruna, saya ajak ngaji di rumah. Ya, saya ajak ngaji rumah, saya ajak kumpul di rumah, sampai ibu saya bilang, Mak, saya butuh bengkel. Alhamdulillah, qadarullah, saya bukan orang yang kekurangan gitu kan. Qadarullah, saya bukan orang yang kekurangan, Mak, saya butuh bengkel. Anak-anak pada ngumpul, dibeliin alat-alat bengkel, disediain spare 1 ruko sama ibu saya. Udah nongkrong lu situ, yang penting lu nggak keluar, kata ibu saya gitu. Yang penting lu nggak keluar, yang penting lu nggak akhirnya ya itu banyak teman-teman yang nongkrong di saya nih, cerita sedikit. Nah dari situlah kepekaan sosial seorang Rahmat jadi ada bangkit. Nah itulah jadi jiwa-jiwa kepemimpinan. Tadinya saya sering mengakomodir teman-teman nongkrong di bengkel gitu, di bengkel. Saya juga dulu pernah ngerasain jadi joki balap Bang Ade. Di waktu itu Prima Lingkar Asih, saya joki balap juga, hobi balap. Jadi saya juga suka balap deh. Jadi suka balap. Dibilang bader saya, tapi saya juga pernah nyobain narkoba juga. Di waktu STM saya cuma narkoba. Mungkin Allah sayang sama saya ketika saya ngisep waktu itu, temen nyediain sendok bubuk dibakar bawahnya.
saya isep, saya langsung batuk, langsung sakit dalam, dan hidung saya langsung panas. Jadi sampai saat itu saya nggak mau nyobain yang namanya rokok sama gitu-gituan. Nah itu, jadi alhamdulillah Allah melindungi saya ketika saya mencoba hal-hal itu, dan saya nggak terbuai untuk mencoba hal-hal itu. Begitu Bang Ade. Masya Allah. Mungkin ini kayak ada pertanyaan yang masuk nih Bang. Alhamdulillah. Ini Siap. menarik nih pertanyaan nih Bang. Ya. Karena berkaitan dengan cinta-cinta nih Bang. Yes. Saya baca nih Bang. Nah. Kayaknya ini yang bertanya aktivis nih Bang. Bagaimana nih mengantisipasi pemuda dan pemudi saat melakukan aksi di organisasi tapi terlibat CBSA, cinta bersemi saat aksi. Subhanallah. Gini. Ini gimana nih Bang? Waduh. Jadi gini, memang waktu saya candaan ya, sebuah candaan ke teman-teman waktu itu, ketika teman-teman majlis bilang gini, wah pacaran yang bener lah, emang pacaran ada yang pacaran yang bener lah, emang pacaran ada yang bener, dia bilang ada pacaran syariah, yang penting kita di masjid rame-rame kan gila. Jadi candaan itu adalah pacaran syariah. Jadi gini, ketika kita CLBK di mana, di sebuah organisasi, tadi yang pertanyaan dari pemirsa PKS TV di YouTube, bahwasanya kalau saya pribadi, saya juga pernah begitu. Di zaman saya jadi aktivis di Gunadarma, jadi saya waktu itu saya di ketua Pentium. Jadi di Gunadarma itu ada angkatan Rohis. Jadi dia ngebentuk sebuah Pentium. Saya ketua Pentium waktu itu. Saya kebetulan kenal salah satu, ya mungkin Ahwat gitu kan. Ya mungkin jiwa mudanya masih belum pendalaman agamanya kurang, ya tetap gitu. Itu untuk menghindari itu, yaitu Rasulullah bilang ketika kita tidak bisa menahan syahwat, ya perbanyaklah puasa, ya kan. Ya waktu itu memang saya rajin puasa tuh, ya itu menghindari itu juga salah satunya adalah sampai ada, mohon maaf ya, mudah-mudahan Ahwatnya nggak nonton ya, nonton karena dia orang Bekasi juga, ya mudah-mudahan nggak nonton. Saya ya diajak nikah, saya malah kagak mau sih, karena belum siap gitu. Nah gitu. Dan kalau bahasa ngasih harapan, mungkin saya ngasih harapan dulunya gitu. Dan akhirnya dengan berjalan waktu ya saya lepas, saya ya begitu, saya banyakkan kegiatan. Nah itu perbanyaklah kegiatan, walaupun di luar organisasi. Ya saran saya, ketika kita berorganisasi dengan organisasi sama, ya kan otomatis kita usahakan di divisi yang berbeda, dan di divisi tersebut, di bagian tersebut kita bikin kegiatan-kegiatan yang bagaimana kita rutinitas pertemuan kita lebih berkurang, begitu Bang Ade, yang sesuai pengalaman saya juga pernah merasakan seperti itu gitu Bang Ade. Itu ini menjadi tantangan juga ya para aktivis ya. Benar itu bukan tantangan sebenarnya, cobaan paling berat tuh Bang Ade saya. Sebenarnya kalau ada rasa cinta, rasa sayang itu manusiawi ya. Manusiawi. Tapi tinggal bagaimana iman kita ini. Nah, intinya di iman. Ya kalau mau serius langsung lah taruh gitu kan. Serius taruh. Iya. Jangan sampai memang setan kan paling lihai. Iya. Di belah ini kalau kata orang Bekasi nih paling lihai nih setan nih. Paling kuat dia. Ini hanya godaannya gitu. Makanya benar, mungkin lebih kita niatan awal kita waktu bergabung organisasi seperti apa. Jadi lihat lagi niat awalnya gitu Bang. Kembali kepada niatan awal. Betul. Ya mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini sebenarnya memang 1 jam 2 jam nggak cukup ya, benar. Masalah pemuda gitu Bang. Kalau tadi pengalaman Bang Rahmat bagaimana, mungkin contoh realnya aja Bang, yang paling simpel, gimana sih biar kita dengan mudah mengajak para pemuda itu, kita ajak kepada kebaikan gitu. Yang tadinya mungkin salah satu triknya dari dia nongkrong, kita ajak ada sesuatu yang menghasilkan bengkel atau gimana Bang? Ya, makasih Bang Ade. Jadi gini, awal teman-teman juga ada sebagian dari karang taruna lain, kok ketika lu ngajak orang pasti datang gitu
ketika orang bocah, ketika lu ngajak bocah kok pada mau rela gitu kan. Nah, kemarin ada pertanyaan juga dari perwakilan Kemensos ke rumah saya hari Kamis. Dari Kemensos mau bikin pemberitaan tentang Karang Taruna Kota Bekasi. Kenapa Jati Bening dijadikan pilot project Karang Taruna di apa di Oleh Kemensos di itu. iya di apa di Kota Bekasi sama Kemensos. Dia bilang, nah bagaimana Bang Rahmat menumbuhkan kepekaan sosial mereka. Saya bilang gini, Rasulullah zaman dulu Rasulullah nggak bilang ayo ikut gua, nggak begitu kan. Rasulullah nggak bilang yuk ikut saya melakukan A, melakukan B, melakukan C, yuk ikut saya untuk hijrah, yuk ikut saya untuk perang Badar, enggak. Tapi itu adalah kerelaan waktu itu orang-orang atau pemuda-pemuda kaum Quraisy yang udah masuk Islam, dia rela untuk melakukan jihad. Rasulullah nggak pernah bilang ayo kita jihad, paksa jihad gitu, enggak. Nah itu pun yang saya lakukan adalah saya selalu memberikan contoh dalam kegiatan ada namanya, saya selalu membuat kegiatan di Jumat itu saya bikin bahasanya adalah saya itu adalah kakak-kakaan dari para yatim dengan tema memberikan senyum kepada yatim, memberikan senyum kepada yatim. Jadi bukan sekedar apa yang kita berikan, tapi bagaimana kita menyenangkan para yatim. Nah itu awalnya memang berat, yang gak mungkin. Teman-teman, ayo kita patungan. Mungkin Bang Ade saya ajak, Bang Ade patungan yuk, kita santunan yuk. Bang Ade juga mikir, gua gak ada duit gitu kan. Nah atau misalnya ada duit pun, bener lu ini santunin gitu kan. Nah ketika itu pertanyaan itu muncul di benak saya, udah deh gue modalin dulu. Akhirnya teman-teman, sekarang ayo kita kegiatan dalam rangka Jumat memberikan senyum yatim. Yuk, dari mana ini ketua amplopnya, dari mana ini ketua snacknya? Udah pokoknya lu jalan dari gue semua. Lu jalan dari gue semua, ayo jalan. Nah di pekan kedua, ketiga, keempat, alhamdulillah ada kader-kader Karang Taruna yang sudah bekerja. Bang Rahmat saya bantu 300.000, Bang Rahmat saya bantu 100.000, Bang Rahmat. Alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan apa yang kita harapkan. Sampai sekarang Bang Ade itu udah 150 yatim yang menjadi binaan kita. Yatim kita fokus di yatim piatu, nggak ada dua apa, yatim piatu yang fokus jadi binaan kita dan menjadi adik-adian dari teman-teman di Jati Bening, seperti itu Bang Ade. Itu jadi kita mencontohkan dulu. Anak muda tuh yang nyumbang itu. Iya. Masya Allah. Bang Imam tahu, Bang Imam juga sampai nangis Bang Imam melihat. Gitu. Ini pemuda yang seperti ini yang dibutuhkan oleh seperti itu Bang Ade. Jadi kita juga melihat Bang Ade di zaman Rasulullah ada dua pemuda ya ketika perang Badar ya. Iya. Mu'adzir Mu'awiz ya kan. Nah, Abdurrahman bin Auf bersaksi ketika dia pulang itu. Saya merinding kalau cerita itu Bang Ade, sampai kadang-kadang nangis. Ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari perang Badar, dia cerita bahwa ada bocah, biasanya kalau kita orang Bekasi ada bocah 16 tahun dan 15 tahun nanyain mana yang namanya Abu Jahal. Dia teriak, "Om, mana yang namanya Abu Jahal? Lu mau ngapain?" gitu kan. Tunjukkan aja namanya mana Abu Jahal gitu. Pasti tunjukkan itu namanya Jahal. Saya bersaksi bahwasanya saya umat Nabi Muhammad, orang yang dicintai Rasulullah. Saya tidak akan berkedip ketika saya terbunuh atau sebelum saya membunuh dari Abu Jahal. Begitu. Itu subhanallah, anak muda di zaman itu baru kenal Rasulullah. Ya udah mau untuk berkorban. Nah, bagaimana kita di zaman yang aman ya kan, ketika kita beribadah, mau kita lapar pun kita cukup jalan aja ke masjid, kita udah dapat makan Bang Ade sekarang mah. Ya kan? Bener. Nah, udah aman. Nah, zaman dulu kita sholat, kita diperangi oleh kaum kafir kan, kaum Quraisy. Nah kita diperangi, kita tidak bebas untuk beribadah. Nah sekarang kita bebas beribadah, anak muda. Dulu anak muda bagaimana Islam bisa lebar, bisa bebas. Nah mereka berjuang mengikuti Rasulullah untuk berperang, termasuk itu tadi dua saudara 15 dan 16 tahun itu. Coba anak sekarang suruh begitu ya, paling tinggal kabur Bang Ade ya. Paling main handphone seperti itu Bang Ade. Nah, itu yang saya selalu jadi rujukan pergerakan saya, yaitu dua sahabat Nabi anak kecil itu Bang Ade. Ya kalau yang saya tangkap mungkin
para pemuda ini butuh contoh ya Bang. Iya, betul. Butuh ada pemimpin yang bisa mereka menjadi panutan, yang tanpa dipaksa mereka punya kerelaan untuk bergerak dalam kebaikan gitu. Iya. Kalau Jadi gini, alhamdulillah tadi kalau memberi contoh, alhamdulillah Bang Ade ya. Di forum atau di komunitas yang anak muda yang saya akomodir tadi yang saya jelaskan, itu ada, mungkin beliau nonton kali ini ya, mungkin beliau nonton, ada orang tua 50 tahun mungkin Bang Ade, tua, kemarin sempat datang juga, itu dari dari Arinjaya Morgija, itu dari Bekasi Utara, namanya Banben, dari Rawa Bambu. Alhamdulillah beliau ketika pergerakan anak muda, Bang Ben, yuk kita membersihkan kali Koja yang di mana, di Jati Asih, yuk kita bersihin. Iya, satu instruksi, siap perintah ketua, jalan gitu kan. Jadi memang kalau saya lihat psikologi pemuda sekarang, memang mereka butuh figur yang artinya bukan menunjuk. Memang ketika kita berbicara pemuda itu zaman sekarang nggak usah ditunjuk, nggak mau ditunjuk, tapi bagaimana kita mengikuti beliau, mengikuti teman-teman pemuda, mengikuti teman-teman yang di bawah ya, dengan rel-rel yang mestinya mereka jalur yang benar gitu Bang Ade, seperti itu gitu Bang Ade. Insyaallah. Ada lagi nih Bang, pertanyaan nih. Ya. Minta saran Bang, anak muda di kampung Aye, ini orang Betawi nih yang Iya, siap. sebenarnya pada kreatif, cuman kalau mau bikin kegiatan kagak didukung orang-orang yang tue. Nah, Juga pengurus RT-nya nih nggak didukung nih Bang. ya, Masya Allah. Silakan Bang. menarik. Memang itu adalah dinamika yang sering terjadi di organisasi kepemudaan di daerah. Memang itu tadi yang bilang Bang Ade mungkin tadi bercakap sebelum acara ini mulai, kita anak muda jangan mau dipandang sebelah mata, ya kan? Kita anak muda jangan dipandang sebelah mata. Ketika saya diundang untuk menjadi sambutan di acara-acara 17 Agustus Bang Ade, saya diundang di misalnya Bekasi Selatan, di Bekasi Timur, di Medan Satria, saya selalu bilang, teman-teman yang gak didukung sama kepala daerah terkecilnya, ayo udah kita gabung dengan forum kita. Apa yang dibutuhin? Ayo kita sama-sama, saya bilang itu. Makanya terjadilah forum yang kita bikin itu yang tadi, orang-orang itu. Ya, itulah yang membuat saya dikenal sama teman-teman orang-orang di Kota Bekasi itu. Jadi ketika mereka butuh SDM, kadang-kadang udah lu bikin aja, gak usah pakai biaya, lu kreativitas lu banyak, lu gak usah pakai biaya. Udah, lu izin sama RT, izin sama RW. Pak RT izin, saya mau ngumpulin Karang Taruna. Biayanya dari mana? Gak usah pakai biaya. Kenapa? Komunitas yang kita bangun adalah komunitas yang artinya bukan pencari nasi bungkus, bukan pencari artinya gue dapat apa ketika gue di sono. Nah itu yang selalu saya ajarkan teman-teman, ketika lo berorganisasi, hidupin organisasi, bukan hidup di organisasi. Dinamika yang terjadi sekarang adalah itu, teman-teman yang masuk organisasi, bagaimana gue bisa cari hidup di sini. Syukur-syukur gue jadi ketua A, gue bisa jadi PNS. Syukur-syukur jadi ketua A, gue bisa jadi pegawai PDAM. Banyak kan gitu? Ada udang di balik iya, batu ya. Nggak usah dipungkiri. Mungkin abang di Gema Keadilan, coba abang di organisasi lain, banyak ada udang di dalam batu. Tapi ketika saya berbicara ke teman-teman, hidupin organisasi, insya Allah lu hidup. Ya, hidup itu dalam arti yang tadi Bang Ade bilang, silaturahmi adalah rezeki paling berharga. Pertemanan yang artinya sehidup ya mengingatkan kita dunia akhirat, itu adalah rezeki yang paling berharga. Nah, izin sama pihak RT, nanti teman-teman di forum yang kita bikin akan menggeruduk. Artinya, yuk kita kerain teman-teman yang di forum itu, yuk kita silaturahmi ke rumah A, biar RT RW setempat itu bisa tahu bahwa teman-teman itu kreativitas, punya hubungan di luar yang luas. Dan yang kedua adalah bagaimana ngedukung kreativitas
mungkin mohon maaf secara eksternal atau internal tadi kreativitas teman-teman hanya dimanfaatkan ke komunitas teman-teman sendiri atau lingkup teman-teman sendiri. Misalnya saya berteman dengan Mas Ade, berteman dengan teman-teman yang ada di sini, yang tahu kreativitas saya adalah cuma teman-teman ini. Ya bagaimana? Nah makanya kita harus lebih mempublish, mengekspos kreativitas kita. Kreativitas zaman sekarang zamannya gampang, Bang Ade. Jadi ada Facebook, media sosial. Makanya Facebook itu jangan dijadikan ajang buat memikat lawan jenis doang, Bang Ade. Kan begitu anak muda sekarang mah. Begitu. Ada handphone buat main Mobile Legends doang. Karena tadi saya bilang kalau buat main Mobile Legends doang, kalau buat memikat lawan jenis doang itu apa namanya media sosial itu hal yang sia-sia. Jadi ya saran saya kreativitas yang ada itu kita publish. Nah nanti mohon maaf memang semua itu butuh proses. Bukan ujuk-ujuk kita publish sekali kita ditengok sama pejabat, kita ditengok sama Pak Lurah, kita tengok sama misalnya kasih di situ kasih sosial segala macam, ditengok sama Pak Camat atau Bu Camat seperti itu. Jadi semua itu butuh proses, Bang Ade. Ya, itu. Ya, mungkin kepada penanya sudah cukup jelas ya terkait kalau kita nggak didukung nih sama orang tua kita khususnya. Ya poin yang saya tangkap itu jalan aja, Bang ya. Iya, jalan aja. Kita betul. tunjukkan saja eksistensi kita sebagai Punda. Iya. Kita berkarya, kalau mereka sudah melihat hasilnya, justru kita akan dicari, Bang. Iya, betul. Saya pernah dapat cerita dari teman di Bekasi Timur, salah satu pengurus Gema Keadilan. Ada anak muda yang menggerakkan dari sisi ekonomi, dia bangun ini, Bang, bikin kayak kolam hidroponik gitu. Awalnya diremehin gitu sama orang-orang tua situ lah. Yang anak muda ngapain sih, nggak ada kerjaan gitu. Iya. Akhirnya ternyata berkembang tuh, Bang, di sana. Dari satu titik dia kembangkan ke teman-teman yang lain, ternyata menghasilkan gitu. Di mana tuh, Bang? Di daerah Bekasi Timur. Bekasi Timur. Mungkin kapan-kapan nanti bisa kita datangin tuh, Bang, kita sharing gitu. Iya, Jadi caranya gitu. Makanya mungkin poin pentingnya gitu. Jangan sampai kita merasa nggak didukung akhirnya lemah gitu. Iya. Mendowngrade potensi kita sendiri. Benar. Karena kan Allah itu kan sesuai dengan persangan hambanya, Bang. Iya. Kita jalan aja kalau pemuda mah tadi masa bodoh urusan kita mah udah biasa lah. Kalau prasangka kita udah kerdil, kita kerdil terus, Bang. Iya. Ya kan? Yang penting konsepnya gas polanya. Gaspol dah. Nah, kalau terkait pemuda Islam, idola kita adalah Rasulullah. Rasulullah adalah pemuda yang didukung siapa dulu? Yang dukung dia lebih banyak pemuda apa lebih banyak orang tua? Ya, lebih banyak senior apa lebih banyak junior? Nah, Rasulullah tanpa didukung dengan dukungan dikit dari orang tua pun dia jalankan dulu. Banyak pendukung Rasulullah adalah pemuda. Ya, Abdurrahman bin Auf tadi salah satunya, terus Bilal kan itu anak muda semua. Ya, Ali bin Abi Thalib anak muda semua. Ya, Umar bin Khattab anak muda. Ya kan? Itulah semangat kita adalah Rasulullah juga anak muda dulu. Gitu. Benar. Gitu, seperti itu. Itu, Bang Ade. Ada penanya lagi nih, Bang. Siap. Nanti mungkin satu penanya ini nanti tinggal kita waktu 10 menit lagi, Bang ya. Ini penanya terakhir mungkin Ya, dari Rianto Kosasi. siap. Pertanyaannya, Bang, bagaimana memberi stimulus untuk menggerakkan pemuda sekitar lingkungan? Ayo, Bang. Ya. Jadi stimulus. Berbicara Rianto saya kenal nih. Ini kayaknya ya. Dia salah satu anak PMI. PMI Kota Bekasi. Ya, salam hormat Bang Rianto ya, salam hormat. Jadi saya biasa manggil beliau Rian. Saya manggil beliau Rian ya. Jadi Bang Rian, tadi stimulus bagaimana kita dapat mengakomodir ya, mengakomodir atau menggerakkan pemuda di lingkungan. Gitu. Jadi saya bilang adalah Rasulullah selalu memberikan contoh, Bang Rian. Ketika kita menjadi contoh, ketika kita disegani, ya, ketika kita ngobrol, ketika kita meminta, ya, tidak jadi satu alasan buat teman-teman pemuda di lingkungan itu untuk menolak ide-ide kita. Karena kita udah visi-visi kita udah kita jalankan, makanya kita berikan contoh. Tadi terkait hidroponik yang itu di di Bekasi Timur. Saya juga menggerakkan hidroponik di Pondok Gede, salah satunya kehadiran dari Kementerian Sosial di
di Jati Bening adalah terkait publikasinya, viralnya kegiatan-kegiatan cara edukasi, wisata hidroponik itu ada di Jati Bening, Bang. Ya, tadi kolom-kolom biovlog, karena namanya kolom-kolom biovlog itu udah kita dirikan kolom-kolom biovlog, mereka juga lihat itu. Jadi alhamdulillah di Jati Bening dengan hidroponiknya, dengan kolom biovlognya, dengan wisata kebunnya itu menjadi andalan, menjadi sebuah penilaian tertinggi dari Kemensos RI untuk hadir di kota Bekasi untuk menilai kinerja teman-teman Jati Bening. Nah, Bang Rian, intinya kita memberikan contoh yang terbaik gitu. Kita berikan dulu kita tunjukkan hal-hal positif, kegiatan-kegiatan positif kita yang bermanfaat bagi lingkungan. Insya Allah semua itu bertahap. Ketika tahapan itu kita jalankan dengan benar, ketika tahapan itu kita jalankan sesuai dengan harapan dengan masyarakat, mau nggak mau masyarakat akan berduyun-duyun datang. Justru dulu kita nggak perlu ngajak. Saya pernah pengalaman ada 2 anak SMA nggak pakai jilbab, masih mungkin you can see bahasa makanya datang ke rumah saya, ibunya, Bang Rahmat, saya titip anak saya. Masya Allah, saya dititipin anak begini kan, rambutnya bule kayak ala-ala Korea gitu. Saya ajak Karang Taruna mau gitu. Nah, ketika kita udah menimbulkan atau melakukan hal yang positif, masyarakat nggak perlu diajak, Bang Rian. Nah, kita dengan sendirinya masyarakat akan menjadi pengikut kita di belakang, menjadi supporting kita dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Begitu Bang Rian, kira-kira. Ya, siap Bang Rahmat. Ya. Ini karena waktu juga mungkin masih sangat kurang Bang kalau bahas. Iya, benar. Mungkin lain waktu 5 jam juga nggak cukup Bang. Karena semakin seru nih pembahasan ini. Kayaknya sayang nih saya mau akhiri gitu Bang. Insya Allah mungkin di lain waktu nanti kita kalau lagi Bang. Insyaallah. Karena saya sendiri aktif di Gema Keadilan. Keadilan, memang bergerak dalam anak-anak muda, dan juga di PKS sendiri juga ada bidang kepemudaan. Nah itu nanti kita bisa saling sinergi Bang. Insyaallah. Mari, karena insyaallah. Potensi pemuda ini kalau kita tidak kita maksimalkan, sangat-sangat disayangkan gitu. Karena begitu besar potensi pemuda yang akan nanti bisa berbicara di 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, intinya kita mempersiapkannya nih, memantaskan dirinya, dan kita yang mungkin yang sebagai orang-orang yang tergerak untuk memulai itu, yang untuk membentuk mungkin adik-adik kita untuk bisa lebih baik dari diri kita gitu. Itu insya Allah akan luar biasa Bang ya. Insya Allah. Karena kita kalau membangun khususnya Kota Bekasi nggak bisa kita eksklusif ya. Kita nggak punya power apa di sini. Misalnya misalnya di Bang Rahmat di Karang Taruna, Karang Taruna bisa nih bergerak sendiri, nggak usah ini. Atau saya mungkin di Gema Keadilan berpikir bisa nih Gema Keadilan berjalan sendiri. Sebenarnya itu pikiran yang harus kita buang jauh. Karena memang kita harus berkolaborasi gitu, bersinergi semua elemen, baik dia non muslim maupun teman-teman yang mungkin secara fikrohnya berbeda, mungkin harus kita rangkul juga. Karena kondisi yang heterogen Kota Bekasi ini gitu ya Bang. Betul. Luar biasa kalau bicara masalah ini, sangat inilah, harus bisa lebih kita ini lagi kebermanfaatan kita sebagai seorang pemuda baik ya. Mungkin Bang, sebelum kita tutup, mungkin Bang Rahmat bisa menyampaikan bagaimana sih menurut Bang Rahmat nih kiprah PKS khususnya di Kota Bekasi gitu, atau juga orang kepemudaannya. Silakan Bang. Oke. Baik, terima kasih Bang Ade. Ya, sebuah kehormatan juga saya diberikan permintaan statement terhadap tadi PKS ya. Tadi PKS gimana? PKS? Tentang kiprah PKS. Oh, kiprah PKS. Jadi gini. Bekasi. 2021 saya adalah kader PKS, tadi saya bilang 2021. Di masa itu saya kader PKS. Saya ya sama Ustadz Rahmat Abdullah juga sempat saya ya ngaji sama beliau dulu, rutin saya siap subuh di sana dulu. Nah, ketika
berjalannya waktu saya diberikan amanah sama Ketua DPRA Jati Bening, Pak Darwanto. Mungkin insya Allah nonton mungkin Pak Darwanto. Dulu saya ngembangin PKS di Jati Bening, salah satu. Makanya saya dikenal sampai sekarang. Background masyarakat itu ngecap saya Rahmat PKS, Rahmat PKS, Rahmat PKS gitu. Sampai sekarang bang. Sampai sekarang. Iya. Jadi kalau ke sana Rahmat mah Rahmat PKS begitu. Nah jadi sampai bahasanya kalau bahasa aliran pun Rahmat orang PKS, bukan orang NU, bukan orang Muhammadiyah, kan aneh gitu kan ketika. Jadi sampai segitunya gitu cap masyarakat terhadap saya. Nah seiringnya waktu saya alhamdulillah ya itu kiprah PKS dengan awalnya dia oposisi, jadi oposisi baru tahun ini ya, baru periode ini. Ya, dengan oposisi beliau, dengan oposisinya PKS Sejahtera itu adalah merupakan ya sebuah kebangkitan Islam, karena ya kader-kader Islam, bukan kader-kader yang sekedar pengikut, tapi kader-kader yang menjadi sebuah penengah, kader-kader yang menjadi sebuah pencerah ketika birokrasi mungkin salah, ya PKS lah yang menjadi penengah, PKS yang menjadi penegur. Nah kiprah dari PKS inilah yang membuat masyarakat atau saya dan masyarakat lainnya itu lebih tertarik kepada PKS. Nah, seperti itu Bang Ade kira-kira. Terima kasih Bang. Mungkin apa yang disampaikan Bang Rahmat tentang kiprah PKS. Mungkin teman-teman sebelum kita tutup untuk acara diagram esok hari dengan tema buah Ramadan menunjukkan sikap yang baik dalam bermasyarakat. Insya Allah narasumbernya itu Kiai Haji Muhammad Dun Abdul Hamid LCMA. Mungkin akan lebih luar biasa lagi materi untuk besok. Baik, untuk lebih barokahnya acara ini, mohon kiranya Bang Rahmat kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, saya ya pamit undur diri dulu ya. Nanti kita tutup doa, kita langsung selesai gitu. Nah, saya rahmatullah, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan atau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, berikutnya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi mikafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil kubur la ilaha illa anta. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa tadarruana wa tamim taksyirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa lailatul qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa lailatul qadar. Ya Allah, sampaikan alhamdulillah dengan berkahmu kami disampaikan pada bulan Ramadan, dan sampaikan dan ketemukanlah kami pada Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pemuda-pemuda Kota Bekasi, pemuda-pemuda yang berkhidmat, pemuda-pemuda yang berbakti kepada nusa dan bangsa dan kepada lingkungan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemuda Kota Bekasi pemuda-pemuda yang selalu membela, yang selalu memperjuangkan agama-agama Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Bang Rahmat atas sharing ilmunya dan materi yang disampaikan pada hari ini. Mungkin bagi para pemuda yang mau bergabung pada kepemudaan PKS atau mau di Gema Keadilan, mungkin bisa kontak. Mungkin tim kru bisa mencantumkan nomor telepon saya. Saya sebagai sekretaris umum nanti bisa japri ke nomor saya jika berminat. Nanti kita bisa saling kolaborasi dan sinergi dalam khususnya kepemudaan di Kota Bekasi. Kita getarkan Kota Bekasi dalam kebaikan yang baik, insya Allah. Betul. Jadi insya Allah
Karena tadi di awal saya buka dengan membaca pantun. Ya, akhiri Mbak pantun juga. Abdul kalau Iya. di akhir nggak baca pantun lagi nih Bang. Bekasi nih bang. Iya, wajib. Gebang melati sungguhlah indah. Iya, cakep, Di tengah taman jadi hiasan. cakep, Harum Ramadan akan berakhir sudah. cakep. Jika ada maaf, mohon dimaafkan. Nih. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.